Rasa takut kekurangan itu seringkali bukan lahir hari ini. Ia sebenarnya sudah tumbuh sejak lama. Bisa jadi kamu sedari kecil melihat orang tuamu kesulitan soal keuangan, sulit untuk memenuhi kebutuhan. Atau mungkin kamu pernah dipermalukan karena kamu nggak punya uang. Mungkin kamu pernah kehilangan pekerjaan atau mengalami kebangkrutan, sehingga pengalaman itu akhirnya meninggalkan luka, dan luka itu membuat pikiran kita itu bilang jangan sampai hal itu terjadi lagi. Nah, disinilah fungsi pikiran itu berusaha untuk melindungi diri sendiri biar nggak terjadi hal seperti itu lagi di masa depan. Tapi jika pikiran ini berlebihan, perlindungan itu berubah menjadi penjara. Kamu akhirnya bekerja keras tapi nggak pernah merasa cukup. Kamu sudah menabung tapi kamu nggak pernah ngerasa aman. Kamu sudah menghasilkan banyak uang tapi rasa takut itu masih ada, masih tetap tinggal. Dan akhirnya kamu terus mikir, kenapa ini terus-terusan terjadi? Pikiran selalu merasa cemas. Karena rasa aman itu tidak lahir hanya dari angka rekening. Rasa aman itu lahir dari cara kita memandang kehidupan. Tidak ada jumlah uang yang mampu menghilangkan rasa takut. Jika pikiranmu itu terus mengatakan masih kurang dan masih kurang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa melihat orang-orang yang mungkin kekayaannya itu sudah berlimpah, tapi dia selalu merasa kekurangan. Bahkan sebagian dari mereka itu tetap dihantui kecemasan, insomnia. Mereka takut kehilangan investasi, takut bisnisnya menurun, takut orang lain itu mengambil hartanya. Artinya, masalah itu bukan semata-mata karena uang. Masalahnya adalah pikiran itu terus mencari ancaman. Terus gimana caranya bisa keluar dari lingkaran ini? Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa rasa takut itu hanyalah sinyal, bukan kenyataan. Rasa takut datang untuk mengingatkan, bukan untuk mengendalikan hidup. Dan yang kedua adalah fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Sadar bahwa kamu nggak bisa mengendalikan kondisi ekonomi dunia, kamu juga nggak bisa memastikan masa depan. Tapi kamu bisa belajar keterampilan baru, kamu bisa mengatur keuangan, kamu bisa mulai membangun dana darurat, mulai berinvestasi. Karena tindakan itu selalu lebih kuat daripada kecemasan. Dan yang ketiga, berhentilah mengukur keamanan hanya dari jumlah uang, tapi ukur juga kemampuanmu. Selama kamu memiliki ilmu, pengalaman, kesehatan, dan kemauan untuk terus belajar, itu artinya kamu memiliki modal yang lebih berharga. Karena uang itu bisa hilang, tapi kemampuan untuk menghasilkan uang itu bisa terus bertambah. Nah, itulah aset yang sesungguhnya. Jangan biarkan rasa takut itu membuatmu lupa bahwa dirimu jauh lebih berharga daripada isi dompetmu.